Pada tanggal 2 Oktober 2025, sejarah baru tercipta di Pare Kabupaten Kediri. Sebuah langkah iman dan pelayanan kembali diteguhkan melalui pelantikan pengurus Badan Kerjasama Gereja dan Lembaga Kristen Indonesia, atau BKSGLKI. BKSGLKI hadir sebagai wadah kebersamaan gereja-gereja dan lembaga Kristen di seluruh Indonesia. Organisasi ini menjadi mitra strategis pemerintah, membawa visi besar untuk menghadirkan terang kasih Kristus dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat BKSG LK Indonesia nomor 002-LK-DPP-10 Romawi tahun 2025 tentang pengangkatan Dewan Pengurus Cabang Badan Kerjasama dan Lembaga Kristen Indonesia Kabupaten Kediri menimbang A. Misi dan misi BKSG LK Indonesia yaitu terwujudnya kemerdekaan memperoleh hak konstitusi dalam hal beragama, beribadah, dan kesetaraan, serta terwujudnya persatuan dan kesatuan gereja-gereja di Indonesia. Diperlukannya personel-personel yang dapat menjalankan visi dan misi BKSG LK Indonesia di Kabupaten Kediri. Memperhatikan A. Hasil-hasil keputusan rapat pengurus DPP BKSG LK Indonesia dengan calon pengurus DPC Kabupaten Kediri dan rapat internal calon pengurus DPC. B. Masukan dari berbagai pihak diantaranya pimpinan gereja, pimpinan SDT, dan lembaga-lembaga Kristen lainnya. Mengingat A. Pasal 11 Anggaran Dasar BKSG LK Indonesia tentang organ lembaga. Pasal 12 Anggaran Dasar BKSG LK Indonesia tentang Dewan Pengurus. Memutuskan menetapkan pertama, mengangkat nama-nama seperti yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Dewan Pengurus Cabang BKSG LK Indonesia Kabupaten Kediri. Kedua, melakukan tugas dan kewajibannya sebagai Dewan Pengurus Cabang BKSG LK Indonesia Kabupaten Kediri sesuai dengan yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKSG LK Indonesia. Ketiga, apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan atau kekurangan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Keempat, dapat dibatalkan setiap saat oleh Dewan Pimpinan Pusat jika dipandang perlu. Kelima, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 5 tahun ke depan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 2025. Dewan Pengurus Pusat Badan Kerjasama dan Lembaga Kristen Indonesia tertanda Pendeta Dr. S.M. Ferdinandwati MTH MPDK Ketua Umum BKSG LK Indonesia, Pendeta Alexander Hendrik Soplantila SE MTH Sekretaris Umum BKSG LK Indonesia. Tembusan masing-masing pengurus arsip. Selanjutnya saya akan bacakan nama-nama yang akan ditadiskan sore hari ini. Saya akan mulai dulu dengan Dewan Penasehat. Di sini untuk Dewan Penasehat cukup nanti bangkit berdiri begitu namanya disebut dan supaya dikenal oleh seluruh jemaat, dan setelah itu dipersilakan dulu kembali. Tapi untuk Dewan Pengurus nanti akan begitu namanya disebut akan maju ke depan Bapak Lili Bobo Lelone MSI sebagai Dewan Penasehat. Mari kita beri tepuk tangan. Ya, puji Tuhan, silakan duduk kembali, Pak. Selanjutnya kita akan memanggil satu demi satu Dewan Pengurus Cabang Kabupaten Kediri. Saya akan mulai dulu dengan Ketua Sekretaris Bendahara akan mengambil barisan di paling depan, 3 orang ya.
Yang pertama, Pendeta Manimbul Lumbang Batu sebagai Ketua Kabupaten Kediri. Yang kedua, Pendeta Teguh Sumardiono SPH sebagai Sekretaris. Yang ketiga, Pendeta Habil Susi Hadi sebagai Bendahara. Oke, ini ada di barisan pertama. Selanjutnya, nama-nama yang disebut berikutnya akan ambil bagian di barisan yang kedua. Pendeta Sudi Perdam SPH, Wakil Ketua 2. Pendeta Galil Sunario, Wakil Sekretaris 1. Pendeta Wahyu Kurniawan Sujowo, Wakil Sekretaris 2. Pendeta Hotman Iman Hasubian M.Mis, Wakil Bendahara 1. Selanjutnya Komisi 1, yaitu Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi. Pendeta Markus Hari Cahyono MTH sebagai Ketua Komisi 1. Ya, puji Tuhan. Berikutnya, Pendeta Muda Fenty Dona Kurniawan sebagai anggota Komisi 1. Nggak hadir. Oke. Lalu kita masuk ke Komisi 2. Komisi 2 adalah hubungan antar lembaga dan pemerintahan. Pendeta Muda Timotius Kuswadi STH sebagai Ketua Komisi 2. Pendeta Kusumo Raharjo STH sebagai anggota tidak hadir. Selanjutnya kita masuk ke Komisi 3, Politik, Hukum, dan HAM. Evangelis Timotius Suwirdianto SH M.Mis sebagai Ketua Komisi 3. Kristianawati SHMKN sebagai anggota Komisi 3 tidak hadir. Komisi 4, Informasi Komunikasi Humas. Pendeta Hesel Hendrik Oro sebagai Ketua Komisi 4. Pendeta Muda Simeon SDH sebagai anggota. Selanjutnya Komisi 5, Pendidikan dan Pelatihan. Pendeta Cornelius H. Pani STH sebagai Ketua. Pendeta Elisa Sulistiono sebagai anggota. Komisi 6, Doa, Ibadah, Misi, dan Pelayanan. Pendeta Adi Siswanto STH sebagai Ketua Komisi 6. Pendeta Wiwi Sri Wigati STH sebagai anggota Komisi 6. Pendeta Cornelius H. Panen. Lalu kemudian Pendeta Yohanes Pinok STH. Oke, mohon maaf Pak, terlewat ya. Lalu Komisi 7 ya, sekarang ya. Komisi 7, Pendeta Wiwi Sri Wigati STH sebagai Ketua Komisi 7, Pelayanan Sosial Masyarakat. Lalu anggota ada 2. Yang pertama, Mary Minggu sebagai anggota Komisi 7. Lalu Pendeta Mulat Pitajeng STH sebagai anggota Komisi 7. Kita masuk ke Komisi 8, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pendeta Alce Mamangke STH M.Mis sebagai Ketua Komisi 8. Veronica Hutaul MPDK sebagai anggota. Mariuni Winalsin MTH sebagai anggota. Pendeta Dwi Rahayu sebagai anggota. Pendeta Jak Rubianti sebagai anggota. Yang terakhir, kita masuk ke Satgas Laskar. Pendeta Yahya Simon
Horik SEMPH sebagai ketua. Pendeta Muda Juli Haryadi sebagai anggota. Pendeta Rudi Paul Montolalu STH sebagai anggota. Apakah ada yang lagi yang belum dipanggil? Lengkap ya? Oke, demikian nama-nama yang akan ditahbiskan. Oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus, maka pada hari ini, Kamis 2 Oktober tahun 2025, bertempat di gedung Gereja Bethel Indonesia, Jalan Selamat nomor 3 Pare, Kediri, Jawa Timur. Saya, Pendeta Dr. Esda Ferdinandwati MPH MPDK, sebagai Ketua Umum Badan Kerjasama Gereja dan Lembaga Kristen Indonesia, dalam nama Tuhan Yesus, melantik mentahbiskan saudara-saudara sebagai Dewan Pengurus Cabang BKSGLK Indonesia Kabupaten Kediri sesuai dengan SK DPP BKSGLK Indonesia nomor 002-BKSGLK-DPP-10/2025 tentang pengangkatan Dewan Pengurus Cabang BKSGLK Indonesia Kabupaten Kediri. Saya percaya Tuhan Yesus yang memilih dan menetapkan saudara semua untuk menjadi Dewan Pengurus Cabang BKSGLK Indonesia Kabupaten Kediri, maka Tuhan juga yang akan mengurapi sehingga saudara semua mampu untuk melayani dan menjadi berkat bagi umat Kristen secara khusus dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan, bahkan sampai kepada bangsa-bangsa sesuai dengan visi misi BKSGLK Indonesia. Puji Tuhan, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus kita. Amin. Saya panggil para hamba-hamba Tuhan pendeta yang tidak dilantik, Pak Sekung, Ketua Jawa Timur, dan teman-teman yang hamba-hamba Tuhan undangan, Ketua Bamak ada, Pak Penyelenggara, ya hamba-hamba Tuhan boleh sama-sama di sini, kita akan mendoakan mereka. Bapak, terima kasih untuk hamba-hambamu yang ada di depan kami yang sedang berlutut, simbol kerendahan hati mereka, simbol penyerahan diri mereka kepada Engkau, untuk melayani Engkau, untuk setia kepadamu, membawa banyak orang datang padamu, memberikan solusi untuk persoalan-persoalan keumatan, gereja, bahkan menjadi berkat bagi bangsa dan negara, khususnya menjadi mitra pemerintahan Kabupaten Kediri. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Ketua, sekretaris, bendahara, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menolong, memberikan kekuatan, hikmat, kecerdasan, keberanian untuk membawa gereja-gereja Tuhan bisa beribadah dengan baik, aman dan nyaman, khususnya di Kediri. Setiap pengurus Tuhan berkati kekuatan, kesehatan. Mereka betul-betul bisa memberkati Kabupaten Kediri, menjadi mitra pemerintah kabupaten, mitra Kementerian Agama, TNI Polri untuk membangun Kabupaten Kediri. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati. Teguhkan komitmen mereka, bukan kepada lembaga, bukan kepada ketua umum, terutama kepada Tuhan yang telah memanggil, memilih, menetapkan mereka hari ini untuk menjadi alat Tuhan melalui BKSGLK Kabupaten Kediri. Tuhan, kami percaya pergumulan mereka Tuhan yang selesaikan, masalah keluarga, rumah tangga, pelayanan Tuhan yang berkati, sehingga mereka bisa fokus melayani di lembaga ini. Kehadiran lembaga ini Kabupaten Kediri bukan sekedar menambah jumlah lembaga, tetapi betul-betul bekerja untuk umat, untuk gereja, dan untuk negara, bangsa, khususnya Kabupaten Kediri. Terima kasih Bapak, berkati mereka. Serahkan dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Amin. Silakan berdiri kembali. Bendahara dan seluruh pengurus bisa membawa bendera lembaga ini untuk memberkati gereja Tuhan di Kabupaten Kediri pada khususnya dan juga pemerintahan Kabupaten Kediri pada umumnya. Ya, boleh dikibarkan sebagai tanda Bapak Ketua siap melaksanakan tugas. Pembacaan fakta integritas dan diikuti oleh semua anggota atas BKSG LK Indonesia. Dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawab, saya sebagai Dewan Pengurus BKSG LK Indonesia oleh pertolongan Tuhan dengan ini saya menyatakan janji dan komitmen saya sebagai berikut. 1. Membangun hubungan intim dengan Tuhan, hidup kudus sesuai dengan firman Tuhan, serta menjaga dan memelihara kesatuan, baik secara internal BKSG LK Indonesia maupun dengan pihak-pihak eksternal. 2. Mengakui bahwa jabatan pelayanan dalam BKSG LK Indonesia adalah satu kepercayaan Tuhan yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab bagi kemuliaan Tuhan. 3. Mentaati AD/ART BKSG LK Indonesia dan keputusan-keputusan operasional yang sudah disepakati bersama. 4. Tidak akan melakukan tindakan yang akan merusak nama baik BKSG LK Indonesia serta menyalahgunakan nama organisasi BKSG LK Indonesia. 5. Siap hadir dalam pertemuan-pertemuan atau rapat-rapat yang diwajibkan. 6. Melayani dan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Dengan tidak melalaikan kewajiban. Berdedikasi tinggi, uniti, jujur, antusias, dan berintegritas, serta menghindari perbuatan yang tercela. 7. Siap untuk berkorban waktu, tenaga, uang, dan korban-korban lainnya dalam melayani pekerjaan Tuhan melalui BKSG LK Indonesia. Demikianlah pernyataan dalam
dengan sungguh-sungguh saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan ADART BKSG LK Indonesia serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila saya melanggar hal-hal yang saya telah nyatakan di atas, demikianlah fakta integritas BKLK Indonesia. Dengan semangat pelayanan dan persaudaraan, BKSG LKI berkomitmen menjadi problem solver bagi berbagai persoalan kekristenan di Indonesia baik dalam bidang pelayanan sosial, pendidikan, ekonomi umat, hingga penguatan iman dan toleransi antar umat beragama. Pelantikan ini bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi tonggak komitmen baru untuk menghadirkan gereja yang aktif, inklusif, dan berdampak bagi bangsa. Kami juga berterima kasih kepada seluruh jajaran BKSG LKI Indonesia yang sudah siap untuk menjalankan tugas amanat agung Tuhan. BKSG LKI Indonesia ini bukan tandingan ormas keagamaan yang lain, bukan tandingan. Ya, kami ini adalah sebagai mitra dari ormas keagamaan, mitra daripada pemerintah yang ada di Kabupaten Kediri sekitarnya, dan juga menjadi solusi bagi gereja-gereja Tuhan yang memerlukan tentu tenaga kami. Ya, inilah yang bisa saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. BKSG Indonesia ini baru mau berumur 2 tahun, nanti tanggal 7 Oktober. Saya 20 tahun lebih telah membantu gereja-gereja yang mengalami pelarangan ibadah dan kesulitan izin. Saya 2006 ketika peraturan bersama 2 menteri diterbitkan, itu saya langsung anggota FKUB 2006 sampai 2018, jadi 12 tahun saya di FKUB. Lalu tahun 2013 saya ikut diklat dari Kemenak RI angkatan pertama, menggerak kerumunan antar umat beragama tingkat nasional 10 hari di mana itu, di tempat diklat Kemenak itu, Jakarta. Ya, jadi saya paham betul persoalan ini, dan saya salah satu kandidat dirjen Bimas Kristen 3 tahun lalu. Cuman karena dirjen sekarang itu temannya Pak Dewan, waktu itu dibuka untuk umum jadi jabatan politis ya. Beliau ya kan. Kemarin saya baru bertemu dengan Ibu Dirjen Bimas Kristen. Pendeta Lugi sebagai Bimas Kristen provinsi juga, itu juga menjadi Dewan Penasihat di Provinsi Jawa Timur. Nah, BKSG LKI Indonesia ini ada 3 kata kunci untuk mengenal lebih lanjut. Yang pertama, hadir diberikan ini untuk memberikan solusi. Jadi saya pakai istilah solution solver, ya, memberi solusi terhadap persoalan-persoalan keumatan Kristen pada khususnya. Yang paling tinggi itu Indonesia Barat itu adalah ibadah dan izin gereja dan lain-lain. Tapi juga kita nanti yang kedua kita mitra pemerintah, mitra negara. Maka di tingkat provinsi, saya bilang tadi, Pembimas Kristen wajib umumnya menjadi penasehat. Kabupaten penyelenggara wajib hukumnya menjadi penasehat, karena ini kerjaan mereka, bukan kerjaan saya. Ya kan, pembinaan umat ya. Maka kita membantu pekerjaan mereka, kita wajib untuk supaya ada koordinasi baik. Jadi
mitra. Dalam hal ini juga TNI Polri, pemerintah kabupaten. Lalu yang ketiga itu sinergitas. Tadi disinggung oleh ketua yang kita latih, kita tidak menganggap ormas-ormas Kristen lain sebagai saingan, tapi justru kita ingin sinergitas, mensinergikan seluruh potensi kekristenan untuk menjadi berkat bagi umat dan juga bagi bangsa dan negara. Itu 3 kata kunci: solusi, kemitraan dengan negara, pemerintah, dan juga sinergitas internal, bahkan sinergi dengan lembaga-lembaga agama lain seperti mungkin NU, Muhammadiyah, dan lain. Di tengah tantangan zaman, BKSGLKI siap berjalan bersama menjadi jembatan kasih dan persaudaraan, serta menghadirkan solusi nyata bagi kemajuan umat Kristen dan Indonesia yang kita cintai. Alhamdulillah pada sore yang berbahagia ini kita semuanya mesti berikan nikmat oleh Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa. Kita mesti diberikan sehat sehingga bisa bersama-sama hadir untuk memberikan semangat dan menyaksikan acara pelantikan ini. Mas Bupati mewakili pemerintah yang secara pribadi serta masyarakat mengucapkan selamat dan sukses kepada seluruh jajaran pengurus capaian BKSG LK Indonesia Kabupaten Kediri yang hari ini dilantik dan luar biasa dilantik sekaligus oleh Bapak Ketua Umum. Mudah-mudahan kehadiran beliau di tengah kita membawa semangat untuk pengurus yang dilantik dalam bekerja melayani umat dan masyarakat. Hadirin saya khawatir pelantikan ini merupakan momentum awal bagi kepengurusan yang baru untuk menjalankan tugas yang mulia dalam menjalani melayani umat dan sekaligus bersinergi dengan pemerintah daerah. Juga Ketum juga sudah memberikan wejangan-wejangan bahwa kita semua wajib bersinergi. Organisasi agama seperti BKS Indonesia memiliki peran yang strategis, tidak hanya dalam membina umat, tapi juga dalam memperkokoh kerukunan dan keharmonisan di tengah-tengah kemajuan pembangunan. Kami percaya bahwa BKSG LK Indonesia adalah mitra utama pemerintah daerah dalam mewujudkan Kediri yang damai, Kediri yang toleran, dan Kediri yang religius. Tugas pengurus sedang tidaklah ringan, namun kami punya keyakinan dengan semangat untuk mengabdi dan melayani, maka BKSG LK Indonesia Kabupaten Kediri akan mampu menjadi payung bagi gereja-gereja dan lembaga Kristen di Kediri untuk berkolaborasi dan memberikan kontribusi nyata di berbagai bidang, terutama di bidang sosial, masyarakat, dan bidang pembangunan. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu, syukur bagimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa dalam surga, semua acara yang sudah kami lakukan tentang misa DBC yang ada Tuhan jalan dengan baik. Kami percaya semua visi, semua misi akan ditumpahkan buat sebuah satu tujuan, kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya melalui hamba-hamba yang sudah Tuhan percayakan, kota Kabupaten Kediri akan menjadi semakin baik. Kami percaya akan terjadi sinergisitas yang luar biasa. Dan kami percaya kemuliaan Tuhan akan menaungi Kabupaten Kediri. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong semuanya, setiap yang ada dari pemerintah daerah, bahkan sampai yang terendah yang ada, unsur-unsur gereja, TNI Polri, kami percaya semua dalam kedaulatan Tuhan. Berkati semua yang ada,
dari atas sampai bawah, semua untuk menghormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, kami mau akhiri acara pentabisan ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.